Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu melalui virtual kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazif Sadatul Kahfi dengan akhiran NIM 165 akan menjelaskan sedikit tentang aliran pemikiran mahzab, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh beliau Ustadz Riza Hamami yang selalu saya takjubkan. Langsung saja ke pembahasan inti atau pembahasan pokok aliran pemikiran mahzab. Sebelum mengetahui mahzab, tentu fikih merupakan pemahaman dari hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang bersifat dalil-dalil tashihi atau terperinci. Mahzab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan, dilewati. Ulama Islam berpendapat bahwa mahzab adalah suatu keyakinan, suatu jalan yang ditempuh melalui penelitian dan dipercaya dalam mengambil dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Pada dasarnya perlu diketahui, awal mulanya bermahzab adalah perbedaan ulama-ulama zaman dahulu dalam memahami atau mempelajari arti-arti Al-Quran maupun As-Sunnah, yang tentu dalam pemikiran-pemikiran beliau-beliau tokoh mahzab tentu banyak pemahaman yang berbeda. Namun tentunya dalam bermahzab dengan mahzab yang lain pasti banyak perbedaan yang dilalui. Akan tetapi pada dasarnya ajaran-ajaran agama Islam tetap pada untuk beribadah kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut kita dapat mengkaji, mempelajarinya lebih dalam, sehingga kita semua dalam beribadah kepada Allah dapat bersungguh-sungguh dan khusyuk, dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai orang yang beraguan ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah mempercayai adanya 4 mahzab, yaitu mahzab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tentu 4 mahzab tersebut yang tentu kita kenal dan kita pelajari dalam kehidupan, dalam konteks pembelajaran selama 1 semester kali ini, tentu memiliki corak pandang pemikiran mahzab yang berbeda-beda. Mau tahu perbedaan 4 mahzab tersebut yang kita percayai dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu Imam Maliki. Imam Maliki dalam menentukan suatu hukum lebih condong kepada dalil-dalil atau teks-teks Al-Quran dan hadis, karena beliau Imam Maliki adalah Ahlul Hadis. Yang kedua yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau dalam menentukan pemikiran corak mahzabnya mengedepankan sisi corak rasio, dan beliau dalam menetapkan hukum berlandaskan ijtihad untuk menentukan hukumnya, karena beliau juga menggunakan teks-teks Al-Quran dan nas-nas sunnah, sehingga beliau dijuluki ahlul rai atau ahli pemikiran. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam menentukan corak pemikiran mahzabnya adalah mengkolaborasikan antara pemikiran Imam Maliki dan Imam Hanafi. Mahzab Syafi'i tidak terlalu ketat, tidak terlalu keras seperti mahzab Maliki, namun mahzab Syafi'i juga tidak terlalu longgar seperti mazhab Hanafi. Beliau Imam Syafi'i dalam menentukan suatu hukumnya juga melakukan qiyas untuk
menetapkan suatu hukum permasalahannya. Imam Syafi'i juga bisa dikatakan yaitu dengan bermahzab secara moderasi untuk tidak terlalu keras dan tidak terlalu longgar. Tentu kita semua umat Islam di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir yaitu Imam Hambali. Dalam menentukan hukumnya, Imam Hambali lebih condong untuk melakukan atau sumber referensi kepada corak nas Al-Quran daripada sumber lainnya. Tak jauh berbeda, beliau Imam Hambali juga ahlul hadis seperti Imam Maliki yang kita ketahui bersama. Demikian penjelasan sedikit mengenai corak pandang pemikiran mazhab. Tentu mazhab 4 yang kita percaya sebagai yang berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Saya masih sada berkahfi apabila ada tutur kata maupun penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.